are aiming to strengthen defense cooperation. The move comes after Defense Minister Chachan Singh. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menerima 1 pesawat CN-235 MPA dan 2 unit helikopter anti kapal selam dari PT Dirgantara Indonesia pada Rabu siang. Singapura resmi membeli P-8 Poseidon, pesawat jet patroli maritim paling canggih di dunia. Dengan radar super canggih, sonobuoy, torpedo, hingga rudal anti kapal, Poseidon adalah predator laut yang dipakai Amerika, Australia, dan India. Lalu pertanyaannya, apakah Indonesia sudah punya pesawat sekelas Poseidon? Atau justru masih tertinggal dalam perang bawah laut di kawasan? Apa itu pesawat P-8 Poseidon? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat dulu apa sebenarnya P-8 Poseidon. Pesawat ini berbasis Boeing 737, tapi diubah total menjadi mesin perang laut. Ia bukan sekadar pengintai, melainkan pemburu kapal selam yang bisa beroperasi ribuan kilometer dari pangkalannya. Dengan kombinasi radar APY-10, sistem sonobuoy, kamera FLIR, hingga persenjataan torpedo Mark 54 dan rudal Harpoon, Poseidon menjelma sebagai standar emas dalam perang bawah laut modern. Perbandingan dengan Indonesia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? TNI Angkatan Laut saat ini mengoperasikan sekitar 6 unit CN-235 MPA, pesawat turboprop buatan PT Dirgantara Indonesia yang lahir dari kerjasama dengan CASA Spanyol. CN-235 memiliki endurance yang cukup baik untuk patroli, mampu terbang lebih dari 8 jam dengan kecepatan jelajah sekitar 450 km per jam. Pesawat ini sudah dipersenjatai radar maritim, kamera FLIR, dan sistem misi modern untuk mendeteksi kapal permukaan maupun aktivitas mencurigakan di laut. Namun, disinilah terlihat perbedaan kelasnya. P-8 Poseidon adalah jet berbasis Boeing 737 dengan kecepatan hampir 2 kali lipat CN-235, jangkauan tempur lebih dari 2000 km, serta kapasitas persenjataan lengkap, torpedo Mark 54, rudal anti kapal Harpoon, bahkan ranjau laut. Sedangkan CN-235 MPA lebih berfungsi sebagai mata yang mengawasi laut, bukan taring yang langsung bisa menyerang kapal selam atau kapal permukaan musuh. Jumlahnya juga terbatas. 6 unit CN-235 jelas belum cukup untuk mengawasi lebih dari 6 juta kilometer persegi laut Indonesia. Apalagi bila dibandingkan dengan Singapura yang hanya perlu menjaga wilayah kecil, tapi kini punya Poseidon dengan radius operasi yang jauh lebih luas. Artinya, dalam konteks operasi, satu Poseidon Singapura bisa melakukan liputan area patroli yang setara dengan beberapa CN-235 Indonesia. Konsekuensinya jelas, Indonesia unggul dalam industri pertahanan lokal dan kemampuan memproduksi sendiri. Tapi secara teknologi dan daya serang, CN-235 berada satu level di bawah Poseidon. Inilah yang membuat pergerakan kapal selam Indonesia berpotensi lebih mudah terdeteksi, karena Singapura kini punya sensor dan platform yang lebih unggul. Dampak strategis di kawasan. Masuknya P-8 Poseidon ke Asia Tenggara otomatis mengubah peta kekuatan maritim kawasan. Singapura memang hanya membeli 4 unit, tapi itu sudah cukup untuk mengawasi jalur vital, Selat Malaka, Laut Natuna, hingga sebagian Laut Cina Selatan. Dengan jangkauan ribuan kilometer, Poseidon bisa melacak pergerakan kapal selam bahkan sebelum masuk ke perairan dekat Singapura. Kombinasi Poseidon dengan radar darat, kapal perang kelas Formidable, serta jaringan komunikasi satelit membuat Singapura punya sistem Maritime Domain Awareness yang sangat lengkap. Artinya, mereka bukan sekadar punya mata di laut, tapi juga taring yang siap menggigit kapan saja. Bagaimana dengan negara ASEAN lain? Malaysia masih mengandalkan Beechcraft 200T yang sudah tua, dan baru dalam tahap rencana membeli MPA baru. Vietnam punya beberapa pesawat patroli maritim, tapi jauh dari kelas Poseidon. Filipina baru saja menerima beberapa unit TC-90 dan pesawat ringan untuk patroli, juga bukan kelas berat. Dengan kata lain, Singapura adalah satu-satunya negara ASEAN yang punya platform anti-submarine warfare sekelas Amerika, Australia, dan India. Ini bukan sekadar belanja alutsista, tapi sinyal politik. Singapura menegaskan diri sebagai partner strategis Amerika Serikat di Asia Tenggara, karena Poseidon bukan hanya alat tempur, tapi juga simbol interoperabilitas. Ketika Poseidon Singapura terbang, data intelijen mereka bisa langsung sinkron dengan armada Amerika dan Australia. Implikasinya jelas, pergerakan kapal selam manapun di kawasan termasuk Indonesia akan lebih mudah terdeteksi. Dan inilah yang memicu pertanyaan besar. Bagaimana Indonesia menjaga kerahasiaan dan dominasi maritimnya ketika tetangganya sudah melompat satu generasi ke depan?
Prediksi dan opsi Indonesia. Apakah Indonesia bisa mempertahankan dominasi maritimnya tanpa memiliki pesawat sekelas Poseidon? Ada 3 skenario paling realistis untuk Indonesia ke depan. Skenario pertama, memperkuat CN 235 MPA. Indonesia sudah punya fondasi kuat lewat PT Dirgantara Indonesia. Dengan upgrade sensor, radar, mission suite, dan integrasi satelit, CN 235 bisa ditingkatkan menjadi platform patroli modern yang lebih tangguh. Biayanya relatif lebih murah dibanding membeli jet baru, dan keuntungan lainnya mendukung kemandirian industri pertahanan nasional. Namun, kelemahannya, meski sensor canggih ditambahkan, CN 235 tetap terbatas pada kecepatan dan daya jangkau. Ia akan sulit menandingi Poseidon yang bisa meliput area lebih luas dalam waktu singkat. Skenario kedua, akuisisi platform baru. Indonesia bisa mempertimbangkan ATR 72 MPA yang lebih modern, atau bahkan masuk ke kelas jet seperti Poseidon. Namun, harga sebuah P-8 Poseidon bisa mencapai 250-300 juta dolar Amerika Serikat per unit, belum termasuk biaya operasional dan pemeliharaan yang sangat tinggi. Jika membeli 4 unit saja, Indonesia bisa menghabiskan lebih dari 1 miliar dolar, anggaran yang mungkin bersaing dengan program kapal selam, kapal perang, dan pesawat tempur. Dengan keterbatasan fiskal, opsi ini secara politis cukup berat. Skenario ketiga, strategi kombinasi. Indonesia tidak harus menyalin langkah Singapura. Sebaliknya, bisa memilih kombinasi. UAV maritim jarak jauh untuk patroli, helikopter anti kapal selam berbasis kapal perang, radar pantai yang diperkuat, serta satelit pengawas laut. Dengan biaya yang lebih terukur, kombinasi ini bisa menutup celah teknologi dan memberi fleksibilitas lebih tinggi. Namun kelemahannya, tanpa platform jet MPA, Indonesia tetap tidak punya daya serang jarak jauh sekelas Poseidon. 3 skenario ini masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Indonesia harus menentukan prioritas. Apakah fokus pada kemandirian industri, mengejar status simbol dengan jet sekelas Poseidon, atau memilih strategi cerdas dengan kombinasi berbagai platform? Jadi jelas, Singapura dengan P-8 Poseidon kini punya taring baru dalam perang bawah laut. 4 unit saja sudah cukup untuk membuat seluruh jalur vital Asia Tenggara bisa mereka awasi dengan ketat. Indonesia memang masih unggul dalam jumlah kapal selam dan luas wilayah operasi, tapi tanpa pesawat sekelas Poseidon, setiap pergerakan armada kita berpotensi dipantau dari udara. Disinilah titik krusialnya. Apakah Indonesia harus memaksa diri membeli pesawat sekelas Poseidon, meski harganya fantastis? Atau justru lebih cerdas dengan strategi kombinasi, mengandalkan pesawat buatan dalam negeri, UAV maritim, satelit, dan kapal selam yang kita miliki? Pilihan ini bukan sekadar soal teknologi, tapi juga soal arah besar pertahanan negara. Pertanyaannya, menurut Anda mana yang lebih tepat untuk Indonesia? Mengejar prestis dengan pesawat super mahal, atau memilih strategi realistis yang tetap bisa menjaga kedaulatan laut? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena peta kekuatan militer ASEAN sedang berubah cepat, dan langkah Indonesia hari ini akan menentukan siapa yang benar-benar jadi penguasa laut di masa depan.